Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan perancangan aplikasi ergonomi berdasarkan data antropometri. Kita mulai dari pemahaman konsep aplikasi ergonomi. Ergonomi itu berasal dari dua kata, yaitu ergon artinya kerja, nomos adalah hukum alam. Intinya, ergonomi adalah studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia sebagai penggunanya. Sebenarnya ada beberapa definisi tentang ergonomi. Menurut Sritomo Wignio Subroto, ergonomi itu berarti kerja dan nomos yang berarti hukum yang seperti saya tadi telah ungkapkan. Kemudian menurut Eko Nurmianto tahun 98, ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Ada beberapa tujuan dari diterapkannya aplikasi ergonomi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental dengan mencegah cedera dan munculnya penyakit akibat kerja, menurunkan beban fisik dan mental, serta mempromosikan kerja dan kepuasan kerja. Kemudian yang kedua, tercapainya kesejahteraan sosial dalam bentuk peningkatan kualitas kontak sosial, pengolahan, dan organisasi kerja. Dan yang ketiga adalah keseimbangan regional antara aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari sistem manusia-mesin, serta efisiensi dari mesin. Ada beberapa faktor yang perlu diinvestigasi dalam kajian ergonomi tersebut. Yang pertama adalah perancangan komponen sistem, khususnya interaksi antara manusia dengan mesin. Yang kedua, status sistem yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Mengapa sistem ini menimbulkan kecelakaan? Yang ketiga, kondisi mental dan beban kerja si operator pada saat bekerja. Yang keempat, organisasi kerja. Dan yang kelima adalah faktor eksternal seperti lingkungan kerja yang diungkapkan oleh Bridger tahun 1955. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi penerapan data ergonomi ke dalam bentuk perancangan produk. Ada cabang ilmu ergonomi yaitu antropometri. Mungkin Anda ingin tahu apa itu antropometri. Antropometri itu berasal dari dua kata, antropos, manusia, metrikos, ukuran. Jadi antropometri adalah ilmu yang berhubungan dengan aspek ukuran fisik manusia. Jadi menurut Rubak tahun 1995, antropometri merupakan metode yang digunakan dalam mengukur dimensi tubuh. Nah, kemudian Wignio Subroto juga mengungkapkan bahwa antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Intinya, konsep antropometri ini mencoba untuk menerapkan pada saat kita merancang suatu produk, misalkan kursi, itu harus sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Sehingga pada saat orang menggunakan kursi tersebut, maka akan dirasa nyaman dan safe atau safety dalam menggunakan kursi tersebut untuk bekerja. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana data antropometri itu dipakai untuk mendesain produk, misalkan kursi. Berikut adalah soal studi kasusnya terkait dengan antropometri. Hasil pengukuran antropometri lebar bahu untuk orang Hong Kong
nilai rata-ratanya adalah 50,2 cm. Dengan standar deviasi 8,2 cm. Jika desainer ingin merancang kursi kerja, berapa sebaiknya ukuran lebar kursi yang akan dirancang tersebut? Ceritanya desainer akan merancang kursi ini. Dia akan merancang sandaran kursi kerja ini. Otomatis, data yang paling mendekati lebar sandaran kursi kerja itu adalah lebar bahu. Sehingga pada saat dia didesain, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Pas sesuai dengan ukuran lebar bahu orang Hong Kong. Ya. Nah, jadi merancang kursi ini. Jadi data antropometri akan diterapkan untuk menentukan lebar sandaran kursi. Baik. Itu implementasinya. Untuk menjawab soal ini, ada formulasi persentil yang perlu kita hitung. Jadi pertanyaannya adalah, berapa sih ukuran dari lebar kursi ini? Sehingga pas sesuai dengan ukuran orang Hong Kong berdasarkan data yang sudah dilakukan terhadap orang Hong Kong tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita pergunakan formulasi. PI sama dengan X bar ditambah KI dikali S. PI adalah persentil I. Nah, pada saat kita akan merancang kursi tersebut, ada beberapa pilihan persentil. Di sini saya akan menggunakan tabel dari Stephenson tahun 89, yaitu tabel faktor pengali dalam perhitungan persentil. Mulai dari persentil 1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95. Pada saat saya akan merancang sandaran kursi ini, tentunya yang paling tepat saya akan menggunakan persentil 90. Misalkan. Kenapa? Dengan harapan orang yang lebar bahunya itu paling besar akan duduk dengan nyaman. Maka digunakan persentil 90. Ya. Nah, lain ceritanya kalau misalkan Anda akan menentukan tinggi kursi. Tentunya bisa dipakai saja persentil 5 yang kecil. Kenapa? Dengan harapan bahwa orang yang paling pendek akan duduk dengan nyaman di sini sehingga kakinya tidak terlalu menggantung begitu. Nah, apabila saya menggunakan persentil 90, maka formulasinya akan menjadi P90 sama dengan X bar ditambah K90 dikali dengan S. Berapakah persentil 90? Di sini X bar itu adalah rata-rata. Rata-ratanya setelah diukur lebar bahu orang Hong Kong tersebut adalah 50,2 cm. Oh, berarti 50,2 cm. Ditambah K itu adalah faktor pengali yang ada diketahui di tabel ini. Karena saya menggunakan persentil 90, maka K-nya adalah plus 1,282. 1,282 dikalikan dengan S. S itu adalah standar deviasinya. Standar deviasinya adalah 8,2 cm. Oke, kemudian kita langsung kalikan. 50,2 ditambah 1,282 kali 8,2 adalah 10,51. Sehingga persentil 90 untuk lebar sandaran kursi tersebut adalah 50,2 ditambah 10,51, yaitu 60,71 cm. Sehingga kesimpulannya, untuk merancang lebar sandaran duduk kursi ini, maka ukurannya adalah 60,71 cm. Silakan dicatat.